Maksudnya, jadi rumah bapak ibu dengan unit dialisis itu jaraknya dekat, itu lebih bagus, lebih nyaman, jadi berangkatnya nggak buru-buru. Di jalan pun kalau itu nggak macet, jadi nyaman sampai rumah sakit, tensinya bagus, pasiennya tenang, nyaman gitu ya. Tapi kalau yang rumahnya jauh harus diantisipasi nih, berangkatnya lebih pagi, lebih awal, apalagi kalau di jalannya macet. Ya, aduh udah jam segini nih belum nyampe, masih di jalan macet. Jadi kalau yang pakai kendaraannya ya dilihat lah bensinnya ada nggak, takutnya di jalan bensinnya habis, terus ngantri tuh di pom bensin, udah gitu ngantri, jalannya macet, stres kan? Sama tuh kayak saya juga kalau di Spanyol. Jadi belum sampai sini. Kalau misalkan kesiangan, ketelatan sampai sini jam 7 ngos-ngosan, tensi bisa tinggi. Diomelin perawat ya, lagi. Atau bahkan mungkin ngedrop, tensinya rendah. Siapa yang sudah jalan? Tapi ya tetap kita pelayanan tetap jalan walaupun datangnya agak telat. Kita tahu lah situasi. Kemudian untuk poin kedua, kebersihan terkait dialisis itu ruangan hadinya bersih, cleaning service-nya nyapunya sampai kolong-kolong, terus ngepelnya bersih, wangi, nggak bau amis, nggak bau apek, enak kan, nyaman, pasti tidurnya juga ya selama hari tenang, nyaman, sip deh. Kemudian mesin hadinya tuh bersih, nggak ada bercak darah, bekas cipratan gitu, atau bekas cairan dialisis yang ada di bawah tuh yang dua tabung kan bergerak tuh kalau itu. Jadi kelihatannya bersih, enak, jadi juga nyaman kan pasiennya. Ya Pak, Bapak Ibu. Yes. Kemudian suhu ruangannya nggak panas, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Kalau panas juga kan pasien nggak nyaman. Perawatnya di bawah ini yang kerjanya kalau kepanasan. Tadi kan segede-gede jalan ini. Pumia. Kemudian ini pembatasan akses keluar masuk pengunjung. Jadi kita membatasi karena apa? Ini hubungannya dengan kenyamanan pasien juga. Kalau pasien keluar ke pasien bolak-balik, apalagi pintu masuk HD itu kalau dibuka tutup bunyi ya. Ya kan ya? Iya. Jadi pas udah mau tidur, ada dekat itu jadi balik lagi. Nggak bisa tidur, siapa sih yang bolak-balik ini? Perawatnya tidak capek, buka tutup. Jadi ya, kalaupun ada keperluan pasti nanti dipanggil. Jadi ini semua sih tujuannya untuk mencegah infeksi yang terhadap pasien dialisis. Jadi biar terjadi kondisi yang nyaman buat pasien, buat perawat juga berbagai. Poin yang selanjutnya di support system. Yang pertama dari keluarga, itu penting banget. Jadi pasien beda loh, yang diantarin sama enggak. Kalau diantarin kayaknya enak, yang lihat itu enaknya itu diantarin, ditungguin, dijemput gitu ya. Jadi psikologisnya nggak ada masalah. Kan tadi di awal dikasih tahu ya, perubahan kesehatan itu transformasinya adalah perubahan secara psikologis ada di situ. Jadi biar pasien bahagia, karena kan kalau keluarga itu support pertama yang buat pasien itu. Terus juga support dari sahabat atau rekan kerja ini biasanya masih produktif, yang masih kerja. Jadi pasien itu merasa hidupnya tuh masih berarti untuk orang lain. Kalau yang kerja, jadi yang kerja masih bisa cari duit, masih bisa cari nafkah buat anak istri kan. Jadi dia merasa hidupnya tuh kayak orang normal gitu, masih berarti, nggak ada gangguan. Nah selanjutnya support dari teman sesama penyintas. Jadi antara pasien satu dengan pasien yang lain itu biasanya kan karena senasib, sepenanggungan, ini lebih open tuh untuk curhat, lebih lebih terbuka untuk mengutarakan perasaan. Jadi sosialisasinya nggak ada gangguan, nyaman buat kehidupan dia di poin sosialisasi. Tadi di awal juga kan dari sebetulnya. Oke, selanjutnya
berikutnya, ini faktor SDM, sumber daya manusia. Kita ada dokter, ada perawat, ada juga sih kayak cleaning service juga membantu, ada ADM atau POS. Jadi kita ini untuk dokter dan perawat ini pasti yang sudah berkompeten dan bersertifikat. Kayak dokter kita, dokter Aryani yang selalu setia menemani kita semua ke atas ini. Kemudian ada dokter Sabana juga nih yang standby di ruangannya ya dok. Jadi kalau ada teman dokter ini begini, gimana? Oh ini. Coba deh ya, nggak bosan-bosan telepon saya dok. Terus kalau perawat itu yang paling utama karena apa? Karena dia memberikan asuhan perawatan sama pasien. Dari awal sampai selesai kita kerja tim ya, di hari itu kerja tim. Jadi ada pembagian pasien, jadi si pasien ini dipegang sama perawat ini. Tapi tetap walaupun perawat yang si A misalnya nggak pegang pasien ini, tetap kalau ada masalah kita kasih. Terutama nih kalau masalah akses ya. Masalah akses nih kadang suka jadi kendala. Kayak tadi dokter Ari juga bilang ada yang aksesnya susah. Kayak gue kayak dulu ya, lapor deh itu udah pakai semua masih susah. Akhirnya CAPD dan berhasil. Jadi kalau untuk akses nih kita kan suka ada kendala. Ini pasien memang ada 1-2 yang mengalami yang susah banget aksesnya. Sampai itu perawat semua udah turun tangan tuh. Udah turun tangan nyoba tapi tetap nggak bisa lagi. Maksudnya ada kendala di situ. Jadi tetap kita bekerja sama satu tim untuk menyelesaikan kesulitan itu dipecahkan bersama. Bahkan sampai kepala ruangan pun turun tangan. Boleh nih. Kalau ada itu, boleh ini susah nih. Kita langsung turun. Itu dia Bu Haji. Oh Bu Haji pakar CDR, kalau ada CDR macet, Bu Haji ayo dong. Nah jadi ada kepala ruangan Bu Leri, Bu Haji yang udah ekspor di dunia percucian darah. Pokoknya skillnya nggak bisa diragukan lagi deh, top banget. Ya jadi kita pecahkan bersama kalau ada masalah. Selanjutnya faktor sarana dan prasarana. Ini ada asuransi BPJS ya. Penting banget ini. Kenapa? Karena mulai dengan biaya cuci darah. Kalau bayar sekali cuci 800.000 berat juga ya. Habis juga tuh kalau bayar. Nah ini harus diperhatikan apa nih? Asuransi kesehatan BPJS-nya. Rujukannya dilihat. Jangan sampai habis sebelum cuci darah. Kadang gini, aduh besok mau cuci darah rujukannya habis, besok tanggal merah, gimana ya? Kalau mau cuci darah nanti sesek. Kalau cuci darah nanti bayar pakai duitnya dari mana ya kalau punya? Kan itu bikin stres ya, bikin gak nyaman pasien. Jadi kalau bisa intermezzo. Lanjut nih Bapak Ibu. Lanjut. Masih semangat dong? Masih. Jadi lanjut tadi. Jadi apa tuh tadi? Asuransi. Rujukan. Tanggal merah. Jangan, jadi rujukannya itu harus diperhatiin kalau habisnya kapan. Terutama keluarganya lah ya. Kalau pasien kan udah pusing, buru-buru mikirin gituan. Jadi keluarganya lebih aware. Oh ini rujukannya jangan sampai mau dipakai itu ada kendala gitu. Atau nggak tahu pas nyampe pendaftaran nih di daftarin nggak tahu ya. Wah ini nggak bisa keluar jaminannya soalnya katanya ada tunggakan lah atau apalah gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi diperhatiin supaya rujukan ataupun preminya ya ada tunggakan itu tetap lancar. Jadi pas ada ya nggak ada masalah, nggak ada kendala jaminan. Pasien kan kalau gitu di stres juga. Wah ini rujukannya apa? Jaminannya nggak keluar, gimana nih saya bayar ya suster? Terus tensinya jadi ngedrop atau bahkan tensinya tinggi. Kemudian poin yang kedua, fasilitas mesin
Sinade. Ini mesinnya bagus, berkualitas, jadi penarikannya tercapai, cuci darahnya lancar, adekuasinya capai. Kalau ada masalah teknisinya langsung GC benar. Teknisi kita tuh masalah penting yang setia selalu di ruang hadir, jadi cepat di atas. Kemudian dialiser single use, nah ini maksudnya dialiser single use itu adalah sekali pakai. Jadi diharapkan dengan dialiser single use itu berarti diharapkan adekuasinya bagus, nggak terjadi infeksi silang juga ya, nggak ada tuh kebocoran tabung. Oh, iya. Terima kasih Bu. Terima kasih juga buat Bu Direktur kita Dr. Wiwit, karena kita sudah pakai dialiser single use. Jadi biayanya bagus terus. Jadi diharapkan kualitas hidup pasien itu bakal meningkat karena dialisernya baru terus. Poin selanjutnya itu obat-obatan dan transfusi darah. Jadi pada pasien gagal ginjal, kita dari rumah sakit itu memberikan terapi ECMO ya. Jadi terapi ECMO itu diberikan pada pasien yang HB-nya kurang dari 10 itu biasanya 2 kali seminggu. Ya dokter Sepana. Kalau yang lebih dari 10 sekali seminggu. Terus kalau yang HB-nya kurang dari 7 itu diberikan transfusi, itu bisa di rumah. Jadi sambil tidak seperti biasa tapi bisa transfusi, nggak perlu dirawat. Tapi kalau yang HB-nya kurang dari 6 ya harus dirawat dulu karena resiko, karena HB-nya terlalu rendah. Selain ECMO ada juga pemberian terapi besi ya, atau besi sukros. Itu biasanya diberikan pada pasien-pasien yang nilai red HE-nya tuh kurang dari normal, sekitar bawah 28 sampai 35 normal. Biasanya diberikan 10 kali, setelah itu nanti diperiksa ulang lagi. Ini dokter sahabat yang hafal, pasien-pasien mana aja yang dapat terapi besi itu. Kemudian yang terakhir ini pemeriksaan laboratorium. Ini pemeriksaan laboratorium juga diperiksa setiap 1 bulan sekali ya. Itu ada DPL, kemudian kreatinin dan HE. Atau apabila ada keluhan, misalnya keluhan pasiennya lemas, pusing, mungkin diperiksanya sebelum waktunya juga bisa. Kalau ada keluhan, jadi diharapkan tuh pasiennya bisa terpantau kondisinya tetap baik. Kalau ada gangguan pasti akan segera diatasi. Oke. Selesai. Terima kasih. Demikian materi yang saya sampaikan tentang kondisi cuci darah yang aman. Diharapkan dengan materi ini Bapak Ibu bisa paham dan bermanfaat agar kedepannya lebih bagus. Semangat terus buat para pejuang ginjal.